Sejak suapan pertama, perempuan itu tahu ada sesuatu yang salah dengan bakso yang sedang ia makan. Bukan karena rasanya tidak enak, justru sebaliknya. Kuahnya terlalu gurih, terlalu dalam, seolah rasa asin dan manisnya tidak berasal dari bumbu dapur biasa. Hangatnya menyebar cepat di tenggorokan, lalu turun ke dada dengan sensasi yang aneh. Bukan nyaman, tapi seperti sesuatu yang mengendap. Namun seperti kebanyakan orang yang lapar setelah seharian bekerja, ia tetap melanjutkan makannya. Sendoknya terus bergerak, mangkuknya perlahan kosong. Sementara pikirannya berusaha meyakinkan diri bahwa semua baik-baik saja. Ia datang ke warung bakso itu bersama dua temannya sepulang kerja. Warungnya sedang viral, katanya. Bakso urat besar, porsi melimpah, buka sampai malam. Lokasinya di pinggir jalan besar, ramai, lampunya terang, suara kendaraan bercampur dengan tawa pelanggan. Tidak ada yang mencurigakan. Penjualnya ramah, senyumnya lebar, tangannya cekatan membentuk bakso di balik gerobak kaca. Jika dilihat sepintas, ini hanyalah warung bakso biasa yang kebetulan ramai. Perempuan itu duduk menghadap gerobak. Ia memperhatikan detail kecil yang biasanya luput dari perhatian orang lain. Cara penjual itu jarang berkedip. Cara ia tersenyum tanpa benar-benar mengubah ekspresi matanya. Cara uap kuah naik terlalu tebal, seolah ada sesuatu selain panas yang menguap dari panci besar itu. Tapi lagi-lagi, semua terasa sepele. Ia pun mengabaikannya. Teman-temannya memuji rasa baksonya tanpa henti. Pantas viral, kata salah satu dari mereka sambil menyeruput kuah hingga tandas. Perempuan itu hanya mengangguk. Lidahnya mulai terasa pahit di ujung, seperti habis memakan sesuatu yang terlalu lama direbus. Perutnya hangat, terlalu cepat kenyang. Tapi anehnya, muncul rasa ingin makan lagi. Bukan lapar, seperti dorongan kecil yang tidak bisa dijelaskan. Saat ia mengangkat sendok untuk suapan berikutnya, ia melihat sesuatu di pantulan logam sendoknya. Bukan wajahnya sendiri, bukan juga lampu warung. Bayangan itu besar, gelap, dan bergerak perlahan. Ia menurunkan sendoknya. Jantungnya berdegup sedikit lebih cepat. Ketika ia menoleh ke samping, tidak ada apa-apa. Hanya gerobak, bangku plastik, dan orang-orang yang sibuk dengan makanannya masing-masing. Ia mencoba tertawa kecil, menertawakan dirinya sendiri. Lelah, katanya dalam hati, kurang tidur. Tapi saat itu, ia mencium bau yang berbeda. Bukan bau bakso, bukan bau kuah. Bau itu amis, bercampur dengan bau tanah basah dan sesuatu yang mengingatkannya pada air liur basi. Bau itu datang dari arah gerobak. Perempuan itu kembali menatap ke depan. Kali ini bukan lewat pantulan, tapi langsung ke sisi gerobak, ke area yang sedikit tertutup oleh kain penutup panci. Di sana berdiri sesuatu yang tidak seharusnya ada. Tubuhnya besar, jauh lebih besar dari manusia. Rambutnya lebat, kusut, menutupi sebagian wajah yang tidak sepenuhnya terlihat. Kulitnya gelap, mengilap seperti lembab. Makhluk itu tidak menatap pelanggan, ia menatap bakso. Dengan gerakan lambat, makhluk itu condong ke arah panci. Mulutnya terbuka sedikit, dan dari sana keluar cairan kental yang jatuh tepat ke dalam kuah. Perempuan itu membeku, tangannya gemetar di atas meja. Ia ingin berteriak, tapi suaranya tertahan di tenggorokan. Ia menoleh ke teman-temannya. Mereka tertawa, makan, sama sekali tidak menyadari apa yang sedang ia lihat. Penjual bakso itu tetap bekerja seperti biasa. Ia tidak bereaksi, tidak menoleh, tidak menunjukkan tanda-tanda bahwa ada sesuatu berdiri tepat di sampingnya. Seolah makhluk itu memang bagian dari warung tersebut. Perempuan itu mendorong mangkuknya perlahan. Nafsu makannya hilang seketika.
digantikan oleh rasa mual yang naik dari perut ke dada. Namun anehnya, di balik rasa mual itu ada dorongan lain, keinginan untuk menghabiskan kuah, keinginan untuk menelan sampai habis. Ia menahan diri, meneguk air mineral dengan tangan yang gemetar. Malam itu, setelah mereka pulang, rasa tidak nyaman itu tidak hilang. Di rumah kontrakannya yang kecil, perempuan itu muntah berkali-kali. Yang keluar bukan hanya sisa makanan, tapi lendir kental dengan bau yang sama seperti di warung tadi. Ia menangis tanpa suara, bersandar di dinding kamar mandi, merasa ada sesuatu yang salah di dalam tubuhnya. Saat ia akhirnya tertidur, mimpi-mimpi buruk datang silih berganti. Ia bermimpi duduk di depan mangkuk besar tanpa dasar. Ia terus makan, tapi tidak pernah kenyang. Setiap suapan membuat tubuhnya semakin berat, semakin dingin. Ia terbangun dengan mulut penuh air liur pahit dan rasa lapar yang tidak wajar. Keesokan harinya, ia tidak bisa mencium bau makanan tanpa merasa mual. Namun di saat yang sama, setiap kali perutnya kosong, pikirannya dipenuhi bayangan kuah bakso itu. Warna coklatnya, uapnya, rasanya. Ia mulai mengerti, yang masuk ke tubuhnya semalam bukan hanya makanan. Ia tidak langsung menyebut nama makhluk itu. Ia hanya menyebutnya dengan itu. Tapi di hari ketiga, saat ia melihat bayangan besar berbulu di sudut dapurnya, mencium bau amis yang sama, ia tahu. Ia pernah mendengar cerita-cerita lama tentang warung makan yang laris bukan karena rasa, tentang pesugihan yang dibayar dengan sesuatu yang dimakan orang lain tanpa sadar, tentang genderuwo yang diberi makan lewat kuah, lewat nasi, lewat daging yang disantap manusia. Dorongan itu semakin kuat. Ia mendapati dirinya berdiri di depan warung bakso itu lagi suatu malam, tanpa benar-benar mengingat bagaimana ia sampai di sana. Warungnya sudah tutup, lampunya sudah mati, tapi bau kuah itu masih tercium dengan kuat. Di tanah tempat gerobak biasa berdiri, ada bekas cairan hitam yang sudah mengering. Dan di sana, di udara malam yang sunyi, ia merasa diperhatikan. Ia tidak melihat makhluk itu lagi, tapi ia tahu ia ada. Sejak malam itu, perempuan itu selamat. Ia tidak kerasukan, tidak menghilang, ia tetap hidup seperti biasa. Tapi ada hal-hal yang berubah. Ia tidak pernah bisa makan bakso lagi. Setiap kali mencium bau kuah, perutnya bergejolak, dan di sudut matanya, ia selalu merasa ada sesuatu yang menunggu. Ia mengerti sekarang, tidak semua yang dijual itu makanan, dan tidak semua yang kita telan ingin memberi kita kenyang. Beberapa hanya ingin masuk, menetap, dan memastikan kita selalu ingat rasa yang seharusnya tidak pernah kita cicipi. Selesai.